Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Marilah kita bersama memulai ibadah HUT kemerdekaan yang luar biasa pada malam hari ini. Boleh kasih tepuk tangan semuanya? Bersama-sama kita menghayati lagu nasional Indonesia Pusaka. Tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Mari semuanya kita bersama-sama. Sungguh indah tanah air beta. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya.
Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami, sehingga kami, pemuda, remaja, GKJ Pekalongan boleh hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita Tuhan. Dan pada malam hari ini kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami juga bersama-sama untuk beribadah. Kiranya Tuhan menyertai ibadah pada malam hari ini, agar sesuai dengan rencana-Mu, lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya Tuhan juga menyertai Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari, masih bangkit berdiri teman-teman. Kita akan tetap melanjutkan pujian bersama. Pujian kali ini mari kita bersama-sama berharap agar Indonesia makin baik dengan lagu Doa Kami. Kami tahu hati
Baik. Setelah ini kami undang kepada Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito untuk naik ke atas panggung. Kami akan memulai firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Sebelum firman Tuhan kita simak bersama, kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas Indonesia, negeri yang sungguh indah pemberian-Mu. Kami sebagai anak-anak muda, Tuhan lahirkan dan Tuhan tumbuhkan di negeri kami tercinta Indonesia. Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia ini, kami merayakan ibadah bersama dengan teman-teman kami ya Allah. Dan biarlah melalui ibadah kami pada sore hari ini, kecintaan kami kepada bangsa Indonesia dapat semakin bertumbuh, dan kami menghayati bahwa bangsa Indonesia adalah anugerah Tuhan yang harus kami rawat, yang harus kami jaga. Dan kami pun bersyukur ada waktu untuk kami sejenak mendengarkan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk bisa menjadi pendengar yang baik, sekaligus menjadi pelaku-pelaku yang baik pula. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, masih semangat? Nah, kita beri tepuk tangan untuk bangsa Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk para demonstran yang hari ini memperjuangkan keadilan. Tepuk tangan. Oke. Nggak ada yang ikut demo ya? Saya juga mau ikut tapi jauh, nggak jadi. Nah teman-teman, saya tertarik dengan tema yang diajukan oleh teman-teman panitia Kompar, yaitu berkarya bagi bangsa. Biasanya tema-tema di bulan Agustus yang diangkat oleh gereja adalah berdoa bagi bangsa. Betul ya? Kita sudah tiap tahun mendengar itu, berdoa bagi bangsa, berdoa bagi bangsa. Dan sore ini juga sedang berlangsung di gereja-gereja kabupaten, juga ibadah, temanya doa bagi bangsa. Nah, saya nggak tahu kenapa teman-teman di Pekalongan memilih tema berkarya bagi bangsa, kok bukan berdoa bagi bangsa. Anyway, saya lebih setuju dengan tema pada sore hari ini. Sebelum Alkitab kita buka dan kita baca renungkan, teman-teman, saya ingin mengajak kita berefleksi dari kisah ketika bangsa Indonesia itu berdiri, yaitu ketika proklamasi. Next. Ada gambar yang sangat terkenal, selalu ditayangkan di mana-mana ketika Agustusan, ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan RI dan di belakangnya itu ada Bung Hatta. Dan yang tidak kita kenal adalah, biasanya yang tidak kita kenal adalah orang-orang di belakang itu, teman-teman. Nah, saya ingin mengajak kita untuk mengingat sejarah secara singkat saja, agar kita bisa tahu dan semakin bisa menghayati bahwa Indonesia itu merdeka. Biasanya kan ketika kita diajari di sekolah, itu seolah-olah yang berjasa atas kemerdekaan Indonesia adalah orang-orang tua. Tetapi ada fakta-fakta yang menarik bahwa Indonesia merdeka itu juga jasa anak-anak muda, teman-teman. Bahkan kalau kita mulai dari Bung Karno, Bung Hatta, itu Bung Karno pada waktu proklamasi ini, ada yang mau menebak usia berapa beliau? 50? 60? Mukanya 60 ya? Tapi Bung Karno waktu proklamasi itu usia 44. Bung Hatta 45 tahun. Jadi seusia siapa ya 44 tahun, 45 tahun ya? Maksudnya adalah masih muda gitu ya, belum 50 tahun teman-teman. Nah, ada kisah yang menarik selain dua tokoh kita yang sangat terkenal, yang dominan. Next, saya mengutip
tulisan dari Tirto. Jadi mengapa kok kita merdeka 17 Agustus, mengapa Bung Karno, Bung Hatta proklamasinya 17 Agustus itu juga jasa anak-anak muda. Begini ceritanya. Saat dikabari Jepang menyerah tanpa syarat oleh sekutu ya, terjadi perbedaan pendapat antara Soekarno dan Hatta dengan Syahrir, Sultan Syahrir. Syahrir ingin agar kemerdekaan segera dideklarasikan, diproklamasikan. Sementara Soekarno-Hatta memilih berhati-hati. Keduanya menanti kepastian janji kemerdekaan dari Jepang. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir masih muda-muda semua teman-teman. Kendati demikian, Syahrir dan golongan muda, tidak hanya sendiri tapi ada banyak anak muda, terus mendesak Soekarno-Hatta untuk secepatnya bertindak. Golongan muda bahkan bergerak cepat untuk mewujudkannya. Jadi, Bung Karno, Bung Hatta itu mau proklamasi tapi ragu-ragu. Nanti dululah, kita nunggu Jepang aja. Nanti kalau Jepang menyatakan sudah kalian berhak merdeka, baru kita proklamasi. Tapi anak-anak muda ini memilih untuk gercep gitu ya. Bahkan tindakannya cukup ekstrim. Berikutnya, golongan muda di bawah pimpinan Soekarni, Khairul Saleh, Wikana sepakat untuk mengamankan Soekarno-Hatta. Mereka berharap agar kedua tokoh ini dapat bersepakat dengan golongan muda untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. 16 Agustus jam 4 pagi habis subuh, golongan muda membawa Soekarno, Fatmawati, Guntur, Hatta ke Rengas Dengklok. Ini sangat kita pahami. Mereka diturunkan ke rumah Kisyong, warga keturunan Tionghoa. Mereka diculik agar mau memproklamasikan kemerdekaan. Sudah pernah mendengar kisah ini ya? Ada yang sudah pernah, ada yang belum. Tapi teman-teman kita perlu tahu bahwa anak-anak muda itu berperan penting mendesak, tanda kutip, memaksa Bung Karno-Hatta supaya ayo cepat-cepat proklamasi. Kalau enggak, itu kehilangan momentum. Kalau enggak, bisa saja Indonesia merdekanya entah kapan. Lanjut. Ada orang tua juga, Ahmad Subarjo, menjemput Bung Karno ke Jakarta, menuju kediaman Laksamana Muda Maeda. Kita kenal siapa dia. Di rumah itulah dirumuskan teks proklamasi. Keesokan harinya, 17 Agustus 45, Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan di teras rumah dan seterusnya. Saya ingin mengatakan teman-teman bahwa anak-anak muda yang seringkali tidak ditampilkan dalam kancah kebangsaan atau politik Indonesia itu ternyata sejak proklamasi pun jasanya besar. Jadi anak-anak muda itu punya potensi, punya energi yang luar biasa, meskipun harus dengan jalan menculik, memaksa dan sebagainya. Tapi terbukti dengan anak-anak muda berkarya, itu Indonesia bisa merdeka 17 Agustus 45. Itu cerita singkat teman-teman. Hanya ingin mengatakan bahwa kita yang masih muda ini, jika dengan sungguh-sungguh mau berjuang bagi bangsa, berkarya bagi bangsa itu bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Next. Terjadilah peristiwa ini. Next. Nah, mari kita sekarang merefleksikan Alkitab untuk mengerti apa makna berkarya bagi bangsa. Saya bacakan Amos 5 ayat 21 sampai 24. Fokus kita nanti ada di ayat yang ke-24. Sekedar latar belakang teman-teman bahwa perikop yang akan kita dengarkan bersama ini adalah perikop yang cukup keras, yang menggambarkan Tuhan Allah itu murka kepada sebuah bangsa. Tentu kita tahu bangsa Israel namanya. Dan kenapa Tuhan Allah marah kepada bangsa Israel itu ada sebabnya. Nanti saya ceritakan. Tapi begini bunyinya. Amos 5 ayat 21 sampai 24. Tuhan bersabda, "Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu.
Meskipun kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka. Dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun tidak akan kupandang. Jauhkanlah dariku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak akan kudengar. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ayat 24, saya ulangi, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ada satu fase di mana Tuhan Allah itu sangat marah kepada bangsa Israel, karena mereka itu ibadahnya rajin, persembahannya rajin dengan kurban-kurban bakaran dan sebagainya. Mereka bernyanyi-nyanyi, mereka bersorak-sorai dalam ibadah. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak suka pada semua itu. Aku membenci itu semua. Aku tidak mau memandang penyembahan-penyembahan kalian. Mengapa Tuhan Allah berkata demikian? Karena ada satu alasan yang sangat mendasar. Karena umat Israel waktu itu melakukan dosa yang sangat luar biasa besar. Mereka beribadah, mereka berdoa, mereka bernyanyi, tetapi sekaligus melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Mereka melakukan kekerasan, mereka melakukan ketidakadilan, mereka berbuat curang satu dengan yang lain. Jadi ibadahnya jalan, tapi kekerasan juga jalan. Ibadahnya jalan, korupsinya juga jalan. Nah, Allah kita melalui Amos, nabi yang sangat keras, mengkritik cara hidup yang seperti itu, teman-teman. Jadi bayangkan teman-teman sudah mengemas ibadah keren-keren gitu ya, pakai band dan sebagainya, terus Tuhan berkata, aku tidak mau mendengar lantunan lagu-lagu kalian, itu kan gimana gitu ya. Aku tidak mau mendengar pukulan drum yang kalian kumandangkan. Aku tidak mau mendengar ibadahmu pakai band dan sebagainya. Gambarnya seperti itu. Kenapa? Karena perbuatan umat Israel waktu itu penuh dengan kejahatan. Maka Tuhan Allah mengingatkan, kalau bangsa Israel mau selamat, kalau bangsa Israel mau tumbuh dengan baik di dalam Tuhan, syaratnya adalah ayat yang ke-24. Hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air, kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Keadilan, kebenaran, itulah yang tidak kalah penting untuk diwujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Semoga kita, teman-teman, tidak hanya menjadi anak-anak muda yang canggih ketika bersekutu, beribadah, bernyanyi, dan seterusnya, tapi juga kita tergerak untuk berkarya bagi bangsa, mewujudkan kebenaran dan keadilan. Ada sangat banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa kita, tetapi kita barangkali perlu mengukur bahwa tidak semua hal bisa kita selesaikan sebagai anak-anak muda. Tapi kita didorong untuk terus berkarya bagi bangsa. Bagian berikutnya, next, ada 4 cara yang bisa kita kerjakan, teman-teman. Ini menurut pemahaman umum, kalau kita mau terlibat bagi bangsa itu ada 4 jalur. 4-empatnya bisa kita pilih dan kita tempuh sesuai dengan kemampuan kita dan potensi kita. Pertama, pemerintah. Ya, siapa tahu nanti teman-teman di antara kita ada yang jadi wali kota, atau jadi gubernur, atau jadi menteri, atau jadi presiden gitu ya. Atau jadi apapun lah pejabat-pejabat negara. Bisa di antara kita nanti berperan sebagai pemerintah yang bisa mengubah Indonesia jadi lebih baik. Itu bisa. Mengapa? Karena seringkali gereja itu tidak terlalu tertarik dengan pemerintahan. Ya. Udahlah itu urusannya orang luar saja, gereja nggak usah ikut campur. Ya padahal gereja bisa saja mengutus orang-orangnya untuk terlibat dalam kancah pemerintahan. Dan ada sangat banyak orang Kristen sebenarnya yang terlibat dalam pemerintahan, dan mereka bisa didorong untuk membawa perubahan.
Lalu orang mengatakan, ya tapi kan kami ini anak-anak muda, kami ini kan tidak atau belum saatnya memerintah, entah di level RT, RW, kota, kabupaten, provinsi, apalagi negara. Kami ini bukan siapa-siapa. Tenang teman-teman, masih ada 3 cara yang lain. Next. Yang juga berjasa bagi bangsa itu adalah sektor swasta, ya, private sector. Ya, aku mungkin tidak jadi pejabat negara, tapi aku besok mungkin jadi pengusaha, jadi pebisnis. Aku mungkin besok jadi orang yang bekerja sebagai entrepreneur dan sebagainya. Aku bisa membangun bangsaku lewat jalur swasta, tidak harus lewat jalur publik. Dan ada banyak orang di Indonesia yang adalah pelaku sektor privat yang berjasa membangun Indonesia. Ada banyak startup yang lahir di Indonesia dan bisa menghasilkan lapangan pekerjaan yang banyak. Itu adalah peran bagi bangsa, tidak lewat jalur resmi pemerintah, tapi lewat jalur swasta. Jadi harapannya teman-teman, kalau nanti teman-teman bertumbuh jadi orang-orang yang sukses di pekerjaan apapun, bukan pemerintah tapi swasta, ya tetaplah memperjuangkan 2 hal tadi. Jadilah pekerja atau karyawan atau bos apapun itu yang mewujudkan keadilan dan kebenaran. Seringkali justru pemerintahlah yang tidak mencontohkan sikap adil dan benar. Kecurangan-kecurangan, korupsi dan sebagainya justru pemerintah. Dan dalam kekristenan, dalam teologi, ada yang namanya etika bisnis, di mana kita justru bisa belajar sikap hidup yang etis, bukan dari pejabat, bukan dari agama, bukan dari gereja semata, tetapi dari sektor-sektor bisnis, dari perusahaan, dan sebagainya. Yang ketiga, kita bisa berkarya bagi bangsa melalui cara media massa, media sosial, dan sebagainya. Dengan media, kita bisa tidak hanya menjadi warga Indonesia, tapi warga dunia, menjadi global citizen gitu ya, Mbak Cindy. Kita ini sudah sekarang itu eranya tidak lagi terbatas pada suku atau bangsa, tapi kita sudah menjadi warga dunia. Maka akses untuk bisa berubah, mengubah keadaan tidak hanya lokal, tapi sudah global sekarang. Lewat media kita bisa mengerjakannya. Implikasinya adalah teman-teman, kita bisa menjadi pengguna media yang bijak, yang cerdas untuk mendidik, dan terbukti ada sangat banyak perubahan sosial yang dimulai dari media. Nah, semoga kita bisa menjadi para pelaku media yang oke sebagai anak muda. Tidak harus jadi pemerintah, tidak harus punya perusahaan, kita bisa melakukan karya perubahan-perubahan lewat media. Yang terakhir, ada yang namanya civil society, bahasa gampang saya adalah gerakan sipil, gerakan sosial. Kita tidak duduk di pemerintahan, mungkin sulit. Kita mungkin bukanlah pengusaha yang sangat hebat. Kita mungkin nggak punya media yang cukup viral dan canggih, tapi kita bisa melakukan gerakan-gerakan sipil, gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan kemanusiaan. Kita bisa melihat bahwa Indonesia banyak juga dibangun oleh civil society. Kalau kita kembali ke Bung Karno, Bung Hatta, dan Syahrir dan kawan-kawan teman-teman, mereka adalah anak-anak muda yang aktif dalam pergerakan politik, sosial, ekonomi. Mereka intens belajar, mereka berjuang bagaimana supaya Indonesia itu maju, lewat organisasi, lewat gerakan. Dan mereka kemudian punya panggung, dan mereka lah yang paling pas untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Mereka bukan pertama-tama pengusaha yang sukses, mereka tidak punya media yang kuat, tapi mereka melakukan gerakan sipil. Dan kita sebenarnya punya teladan yang tidak terbantahkan mengenai civil society, gerakan sosial, gerakan kemanusiaan, yaitu Gusti Yesus. Yesus itu tidak punya kekuasaan politik gitu ya. Yesus juga bisnisnya tukang kayu. Ya meskipun ada sih tukang kayu yang jadi presiden dan sukses, ada gitu ya. Sekian ribu tahun kemudian setelah Yesus. Tapi Yesus tukang kayu biasa di Nazaret, dan dia nggak meneruskan bisnis keluarganya Yusuf dan sebagainya.
Yesus juga nggak punya media waktu itu kan, tidak ada media sosial seperti sekarang. Yesus itu melakukan civil society, dia berusukan dan melakukan gerakan-gerakan sosial pada orang-orang yang butuh ditolong. Yesus nggak bergaul dengan para elit selalu gitu ya, tapi dia bergaul dengan orang-orang yang terpinggirkan, yang tertindas. Dan Yesus itu bisa menginspirasi, menggerakkan banyak sekali orang untuk bisa mengubah hidupnya jadi lebih baik. Maka saya yakin kita semua punya potensi untuk paling tidak bergerak di ranah gerakan sosial itu. Kalau ada komunitas yang misalnya pecinta lingkungan, komunitas yang peduli sampah, komunitas yang peduli pada kebinekaan, ya berkaryalah lewat cara-cara itu teman-teman. Karena kita mungkin tidak bisa bikin undang-undang mengubah pemerintahan, tapi kita bisa lewat cara yang kita tempuh, lewat skala yang kecil yang kita bisa mengaksesnya, tidak harus sangat muluk-muluk. Nah, saya senang karena sore ini kita bersama-sama menghayati tema berkarya bagi bangsa. Ya, berdoa itu harus dan jelas, itu sudah pasti, tetapi jangan hanya berdoa. Nanti Tuhan marah dan mengatakan, aku nggak mau dengar doa-doa kalian. Doa-doamu bagus, indah, puitis, tapi kamu nggak berkarya bagi bangsa. Nah, semoga kita berdoa, beribadah, bernyanyi dengan indah, tapi kita tidak lupa dipanggil untuk juga berkarya bagi bangsa. Amin, teman-teman. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk firman yang boleh menyapa kami pada sore hari ini. Kami diingatkan untuk tidak pernah lupa berkarya bagi bangsa, sesuai dengan talenta, kemampuan, potensi yang kami miliki, yang adalah pemberian Tuhan. Maka ya Tuhan, sekalipun kami adalah anak-anak muda, yang barangkali belum bisa mengubah keadaan dalam level yang besar, biarlah kami yang kecil ini bisa membawa perubahan yang baik bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, dan kelak bagi bangsa Indonesia. Melalui segala upaya yang kami lakukan lewat kehidupan kami sehari-hari, kami terus mau memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Meskipun godaan untuk berbuat tidak adil, godaan untuk berbuat tidak benar itu begitu luar biasa, kiranya Tuhan yang akan terus menolong dan memampukan kami. Ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik teman-teman, masih semangat? Masih. Kok aku dengarnya cuma sini, yang belakang mana suaranya? Masih semangat? Masih. Luar biasa. Oke, baik teman-teman, saatnya kita memasuki persembahan syukur dengan menaikkan pujian Allahku dahsyat. Boleh tepuk tangan semuanya? Yo! Mari kita bersama-sama nyanyikan dari utara ke selatan. Let's go! Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi.
dahulu untuk doa persembahan dan sekaligus doa penutup. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Mari teman-teman kita semua berdoa. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami yang kami wujudkan melalui persembahan yang telah kami himpun. Biarlah persembahan kami Engkau terima dan Engkau sucikan, agar boleh menjadi alat bagi Tuhan untuk memelihara iman kami melalui pelayanan Komisi Pemuda Remaja GKJ Pekalongan. Dan kami pun ingin mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang harum bagi Tuhan, menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi bangsa negara kami Indonesia, dan kiranya semua itu boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan semata. Ya Allah, selepas kami selesai mengadakan ibadah ini, biarlah semangat kami untuk terus mencintai Indonesia dapat terus membara, dan kami wujudkan lewat tindakan kami yang nyata, berkarya bagi bangsa. Kami yakin bahwa Allah akan terus menuntun langkah kehidupan kami sebagai anak-anak muda yang terus berjuang untuk masa depan yang baik. Doa kami pinta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Ini puncak acara kita, teman-teman. Aku mau kita semua bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Oke? Masih semangat teman-teman ya? Oke, kali ini kita akan loncat-loncat bareng. Oke, siap semuanya? Lagu terakhir dari kita, Ku Kan Terbang. Semuanya, teman-teman yuk. Hey, 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 hey. Mana semangat yang sini belum semangat yuk? Mana? Yuk. Ayo. Siap semuanya? Firman-Mu Tuhan, let's go. Firman-Mu Tuhan, tetaplah di hatiku.
lagunya ya. Ada lagi. Aduh. Sekarang kalian tahu ini enggak? Dangdut. Tahu. Kalau joget gimana dangdut? Coba aku mau lihat dulu. Gimana? Dari sebelah sini. Yang cewek-cewek cowok gimana? Dangdut gini. Goyang kanan, kiri. Ya Bang Yos. Kanan. Gimana? Coba kasih lihat dong. Coba kita bareng-bareng ke kanan kiri ya. Kanan yang mereka sana ya. Berarti kita ke kiri dulu. Baik. Kanan, kiri. Kanan. Yo, semuanya gini semua ya. Kasih jempol. Coba. Kita nunggu semuanya di baru mulai lagi loh. Kalau nggak goyang nggak selesai. Coba mana? Kanan, kiri. Kanan, kiri. Oke, sekarang kita mulai nyanyi. Oke, musik siap ya. Tuh. Wah. Ga. Ku kata